Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB. Senang rasanya saya Pendeta Edi Meyer bisa mengisi renungan Morning Call GPIB saat ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar pembacaan Alkitab dari Kitab Pengkhotbah, pasal 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 3, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih untuk anugerah hari yang baru, kesegaran, kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, berikanlah firman-Mu dan kehendak-Mu. Lewat firman yang akan kami baca dan renungkan, menjadi pedoman yang menuntun serta menerangi aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai pasal 4 ayat 3 berkata begini. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sehingga sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia, kata Tuhan, adalah mereka yang mau mendengar dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Sahabat-sahabat GPIB, di dalam bacaan sebelum bacaan kita pada pagi ini, penulis kitab Pengkhotbah
memperlihatkan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak berkuasa atas hidupnya. Namun, apabila seseorang menganggap dan memahami dirinya berkuasa dan memakai kekuasaannya secara sewenang-wenang, dipastikan akan muncul, akan timbul ketidakadilan. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita ayat yang ke-16, di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan juga dipastikan akan muncul penindasan. Seperti yang dikatakan di dalam pasalnya yang keempat ayat yang pertama. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Sahabat-sahabat GPIB, berdasarkan pengamatan dari penulis pengkhotbah yang melihat dalam kenyataan hidup sehari-hari yang terjadi, pengkhotbah menemukan bahwa di dalam hidup manusia di bawah matahari ini, banyak sekali terjadi ketidakadilan. Di pengadilan misalnya, tempat yang seharusnya untuk menegakkan keadilan pun ternyata bisa ditemukan ketidakadilan. Orang yang berkuasa yang seharusnya memberikan kesejahteraan justru melakukan penindasan. Oleh karena itu, penulis pengkhotbah melihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Dia melihat bahwa sumber ketidakadilan, sumber dari penindasan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Seperti yang dikatakan di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Itulah sebabnya ketidakadilan dan penindasan bisa terjadi pada semua orang. Karena akarnya ada pada iri hati seseorang terhadap yang lain. Sahabat-sahabat GPIB, bila kita menuntut agar kita diperlakukan adil secara sempurna di bawah matahari, penulis pengkhotbah mengatakan kita akan sulit menemukan kebahagiaan secara sempurna di bawah matahari. Kita hanya akan menemukan kebahagiaan bila kita memandang kepada keadilan Allah. Karena dialah yang maha adil. Allah akan mengadili seluruh umat manusia secara adil. Itu yang diimani oleh penulis pengkhotbah. Bacaan ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, yang memiliki kepintaran, dan yang memiliki kemampuan untuk tidak memutarbalikkan keadilan serta melakukan penindasan. Karena ketika kita melakukan itu, kita akan menerima ganjarannya dari Allah. Allah akan mengadili secara adil. Oleh karena itu, apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab pengkhotbah melalui renungan ini
ada beberapa hal. Yang pertama, janganlah berlaku tidak adil sehingga kita menindas orang lain. Kita tidak ubahnya seperti pada binatang, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita ini. Tidak ada bedanya kita dengan binatang. Yang kedua, saudara-saudara, jagalah hati agar tidak memiliki perasaan iri hati kepada orang lain. Tapi milikilah hati yang takut akan Allah. Itu yang mau disampaikan. Lalu yang terakhir, bersikaplah tenang dan bersandarlah kepada Allah saat menemui dan menjumpai ketidakadilan serta penindasan yang mungkin kita alami. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami, terima kasih untuk renungan-Mu. Kami boleh mendengarkan. Biarlah kami jadikan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menuntun, menerangi aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berikanlah hikmat-Mu dalam takut akan Tuhan untuk melakukan keadilan, menjauhkan diri dari penindasan karena mungkin kedudukan, jabatan, kemampuan, kepintaran bisa saja kami gunakan secara tidak bertanggung jawab. Tapi biarlah dengan itu kami boleh melakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat GPIB.